Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi perkuliahan jaringan komputer, tepatnya di subtopik pengantar jaringan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel UDFS, channel yang membahas mengenai materi perkuliahan dan juga ada tutorial teknologi informatika. Dan tidak ketinggalan mengenai informasi terkini mengenai teknologi informatika. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi perkuliahan jaringan komputer, tepatnya di subtopik pengantar jaringan komputer. Oke, kita bahas mengenai subtopik dari pengantar jaringan komputer. Kita mulai dari definisi jaringan komputer. Definisi dari jaringan komputer itu adalah sebuah kumpulan komputer atau perangkat-perangkat lain yang saling terhubung dari komputer satu ke komputer lain dengan perangkat satu atau perangkat lain. Nah, ini berfungsi untuk memberikan data dan juga informasi dan juga berbagi sumber daya. Baik sumber daya itu berupa perangkat keras seperti scanner, printer, webcam, dan lain sebagainya, dan juga perangkat lunak seperti software, driver, file, dan sebagainya juga. Oke, maka dari itu jaringan komputer ini adalah merupakan pondasi untuk komunikasi antar komputer satu dengan komputer lain melalui media komunikasi. Ya, baik itu menggunakan protokol ataupun menggunakan jaringan komputer seperti kabel dan juga wireless juga. Itu dari definisi. Lanjut lagi kita akan beranjak ke manfaat jaringan komputer. Kita tahu jaringan komputer itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama yaitu jaringan komputer berfungsi sebagai berbagi sumber daya. Berbagi sumber daya ini tidak hanya cuman komunikasi antar sistem memberikan informasi dan data, tetapi ini adalah berbagi sumber daya seperti perangkat keras dan juga perangkat lunak. Perangkat lunak contohnya adalah software dan juga driver atau file-file yang dibutuhkan dalam jaringan komputer. Sedangkan untuk perangkat keras itu berbagi sumber daya seperti scanner, printer maupun webcam dan lain sebagainya. Selanjutnya ada manfaat dari jaringan komputer yaitu meningkatkan komunikasi. Ya, meningkatkan komunikasi ini seperti yang kalian rasakan seperti bersosial media. Ya, kalian bisa menggunakan WhatsApp terhubung dalam jaringan komputer yaitu menggunakan internet, di mana internet ini adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa komputer. Kalian bisa menggunakan WhatsApp untuk meningkatkan komunikasi. Bisa menggunakan Instagram, Facebook, atau sosial media lain. Itu adalah manfaat yang kedua. Terus selanjutnya adalah manfaat ketiga yaitu mengenai pengelolaan data terpusat. Ya, kalian bisa menggunakan data-data seperti Facebook, sosial media, dan sebagainya, dan juga dalam aplikasi dunia nyata yaitu ketika kalian menggunakan sistem akademik kampus. Nah, pada sistem akademik kampus itu data semua terpusat pada server yang akan membagikan informasi tersebut ke para user-user selanjutnya yang menggunakan. Selanjutnya setelah kita mengelola data terpusat yaitu fungsi manfaat lain yaitu mobilitas dan akses jarak jauh. Nah, mobilitas ini sangat berguna sekali ketika kalian menggunakan HP ataupun menggunakan hal-hal perangkat lainnya seperti perangkat IoT. Nah, mulai dari mobilitas ini, maka kalian bisa menggunakan kerja lebih enak dari jarak jauh ya, sehingga bisa meningkatkan mobilitas dan juga optimal ketika bekerja. Nah, setelah itu yang kelima ada efisiensi operasional. Ya, karena jaringan komputer ini itu mengintegrasikan berbagai sistem dan prosesnya. Sehingga mengurangi duplikasi data dan juga duplikasi kerja yang bolak-balik. Nah, itu ada otomatisasi tugas juga. Nah, ini adalah efisiensi operasional. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai skalabilitas dan juga fleksibilitas. Kalau berbicara tentang skalabilitas dan fleksibilitas adalah terkait mengenai upgrade sistem dari
komputer. Ya, ini sangat mudah sekali ketika kita masuk ke dalam jaringan komputer. Lanjut, setelah kita manfaat dari jaringan komputer, kita akan masuk ke profesi yang terkait dengan jaringan komputer. Kita tahu jaringan komputer itu komputer satu dengan komputer lain saling terhubung dan memberikan data dan informasi. Lalu apa aja sih profesi yang terkait dengan jaringan komputer? Yang pertama adalah network administrator. Ya, administrasi jaringan ini adalah mengelola, memelihara, dan memastikan jaringan tersebut berjalan dengan lancar. Sehingga tugas ini bisa dimulai dari mencakup konfigurasi jaringan, pemantauan sebuah lalu lintas di jaringan komputer, serta troubleshooting ketika terjadi masalah. Untuk network administrator ini mempunyai keahlian yang harus dimiliki. Oke, yang pertama adalah mengetahui tentang LAN, WAN, ya, local area network atau wide area network atau metropolitan network. Terus selanjutnya harus mengetahui mengenai protokol jaringan seperti TCP/IP. Selanjutnya ada perangkat keras jaringan yang saling terhubung seperti router, switch, hub, access point, dan sebagainya. Nah, selanjutnya profesi yang terkait mengenai jaringan komputer ada yang namanya network engineer atau perancang jaringan. Nah, ini tugasnya itu mulai mendesain, mengimplementasikan, sampai mengelola jaringan komputer itu berjalan dengan lancar. Nah, ini adalah tanggung jawab dari network engineering. Ya, mulai dari instalasi jaringan, perangkat keras yang aja yang dibutuhkan, sampai ke pengembangan jaringan komputer agar lebih bagus lagi di waktu yang akan selanjutnya. Terus ada lagi yang namanya network architect. Ya, network architect atau arsitek jaringan ini yaitu mendesain dan merencanakan arsitektur jaringan komputer, ya, baik lokal, metropolitan, maupun luas. Maka dari itu, profesi ini terkait mengenai analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini mencakup solusi jaringan yang efektif dan juga aman. Lalu keahlian dari network architect ini adalah pengetahuan tentang infrastruktur jaringan. Ya, mulai dari cloud, virtualisasi, sampai ke keamanan jaringan. Selanjutnya yang keempat, profesi mengenai jaringan komputer adalah network security. Ini adalah menjaga agar jaringan tersebut aman dan juga bisa digunakan nyaman, ya, mulai dari intrusion detection, VPN, dan melakukan audit keamanan rutin. Nah, untuk network security pastinya mempunyai keahlian yang harus dimiliki, yaitu mengenai enkripsi, firewall, keamanan cyber, serta metode pencegahan dan deteksi ancaman seperti malware, ya, serangan DDoS, dan juga phishing. Yang selanjutnya yang kelima yaitu mengenai sistem administrator. Ya, ini adalah mengelola server dan infrastruktur jaringan yang digunakan untuk mendukung aplikasi, layanan perusahaan, dan juga sebagainya. Nah, ini apa saja yang keahlian dari sistem administrator? Keahliannya yaitu pengetahuan tentang sistem operasi dari server tersebut, baik Linux maupun Windows Server. Ada juga integrasi perangkat keras serta jaringan yang akan digunakan dalam jaringan komputer tersebut. Yang terakhir yaitu tentang profesi yang terkait dengan jaringan komputer adalah IT support. Ya, ini adalah memberikan dukungan teknis bagi pengguna jaringan ketika mengalami troubleshooting ataupun mengalami upgrading sistem. Ada beberapa konfigurasi juga dan juga memandu pengguna untuk pemecahan masalah dalam jaringan komputer. Pastinya keahlian yang harus dimiliki yaitu keterampilan teknis di bidang jaringan komputer. Ya, kemampuan troubleshooting serta pemahaman tentang konfigurasi perangkat yang masuk dalam jaringan komputer. Oke, itu aja video mengenai pengantar jaringan komputer. Semoga bermanfaat dan kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.